Yang pertama, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pelaksanaan seleksi P3K ini menggunakan CAT UNBK dengan moda semi online. Kemudian, setiap hari di setiap lokasi ujian akan dilaksanakan 2 sesi ujian. Berikutnya, waktu ujian total adalah 170 menit, meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Berikutnya untuk lokasi ujian, disediakan di satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai TUK di setiap kota kabupaten. Berikutnya Bapak Ibu, CAT UNBK ini, sedikit saya akan menjelaskan mengenai CAT UNBK. CAT UNBK ini menggunakan model computer based test, tes yang menggunakan komputer, dengan moda semi online. Karena semi online, maka kebutuhan koneksi internetnya sangat sedikit. Yang pertama hanya dibutuhkan pada waktu sinkronisasi sebelum pelaksanaan, pada waktu rilis token, pada waktu mau mulai ujian, dan pada saat pengunggahan hasil seleksi kompetensi. Artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan ujian ini, soal dan jawaban Bapak Ibu ada di server tempat Bapak Ibu ujian. Jadi tidak perlu khawatir apabila kekhawatiran jawaban Bapak Ibu hilang di perjalanan atau jawaban Bapak Ibu tidak akan sampai ke server pusat. Karena semua soal dan semua jawaban adanya di server tempat uji kompetensi. Berikutnya, karena soalnya ada di server sekolah, di server tempat uji kompetensi, maka pengamanan soal ini dilakukan dalam bentuk digital melalui enkripsi yang hanya dapat dibuka dan diakses oleh aplikasi sistem CAT UNBK. Artinya dari pihak Pusmenjar yang punya CAT UNBK ini menjamin bahwa soal tersebut tidak bisa dibuka atau tidak bisa diakses sebelum waktunya dan bukan oleh yang berhak. Begitu. Sehingga Bapak Ibu apabila mengikuti ujian ini hanya Bapak Ibu yang mempunyai username dan password yang bisa membuka soalnya. Berikutnya Bapak Ibu, sesuai dengan Perdijen GTK nomor 3767 garis miring B.B1 garis miring HK.01.03 garis miring 2021 bahwa yang diujikan itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Butir soalnya antara 80 sampai 100, waktunya 120 menit dan bobotnya 60%. Ini adalah materi dengan bobot yang paling besar. Berikutnya kompetensi manajerial dengan kompetensi sosial kultural. Itu butir soalnya 25 dan 20 soal dengan waktu 25 dan 15 menit. Dan yang terakhir adalah wawancara. Wawancara ini dijawab secara tertulis dalam aplikasi ini. Wawancaranya 10 soal, waktunya 10 menit. Kemudian dari ketiga kompetensi ini, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara, bobotnya hanya 40. Seperti yang dijelaskan tadi, jadi Bapak Ibu akan melaksanakan ujian ini dalam waktu 170 menit. Pertanyaannya, apakah per kompetensi ini dipisahkan? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi, mengerjakan soalnya itu langsung sekaligus. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural itu ada di satu bagian. Nah, baru ketika masuk ke kompetensi wawancara, Bapak Ibu nanti akan ada jeda perpindahan dari soal kompetensi ke soal wawancara. Untuk jedanya kurang lebih sekitar 2 menit. Jadi Bapak Ibu nanti kalau setelah mengerjakan soal, jangan gara-gara, oh udah selesai, keluar ruangan. Tidak seperti itu. Bapak Ibu tetap tunggu kira-kira 2 menit, nanti akan ada soal wawancara. Apabila Bapak Ibu sudah meninggalkan ruangan, soalnya tidak dikerjakan, maka nilai Bapak Ibu nanti akan menjadi kosong. Begitu. Nah, Bapak Ibu,
Rencana hasil ujian, tadi sudah ada yang bertanya. Rencana hasil ujian, mohon maaf saya harus menulisnya rencana karena sampai saat ini belum diputuskan. Rencananya itu nilai akan ditampilkan begitu Bapak Ibu selesai. Begitu Bapak Ibu klik selesai, maka nilainya akan muncul. Tapi nilai yang ditampilkan bukan nilai akhir. Jadi jawaban yang betul. Misalkan Bapak Ibu betul 100 soal dari 150, maka di situ akan tampil 100 per 150. Jadi bukan nilai jadi. Tapi yang ditampilkan adalah nilai betulnya. Kemudian setelah itu nilai tersebut akan ditampilkan di layar umum. Di layar umum ini di mana? Di ruang panitia. Di ruang panitia akan ditampilkan juga. Nanti juknisnya, kami masih menunggu juknisnya. Tapi menurut rencana bahwa nilai Bapak Ibu itu akan ditampilkan di ruang panitia. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai punya peserta lain juga. Artinya penilaian ini terbuka, begitu. Kemudian nilai yang tampil ada 3, nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Ini disatukan. Kompetensi teknis 1 nilai, manajerial dan sosiokultural 1 nilai. Kemudian nilai wawancara tertulis juga menurut rencana nilainya akan keluar. Mengenai teknisnya seperti apa, maaf, saya tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian. Gitu. Hanya saja setelah selesai nilainya akan ditampilkan. Kemudian Bapak Ibu, terakhir mohon diperhatikan, Bapak Ibu mohon hadir 1 jam sebelum jadwal, karena Bapak Ibu harus melakukan registrasi. Kenapa harus melakukan registrasi? Karena yang ujian itu Bapak Ibu belum tentu ujian di sekolah yang Bapak Ibu kenal. Yang kedua, panitianya pun panitia dari luar yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Nah, untuk registrasi, kemudian Bapak Ibu nanti setelah registrasi, Bapak Ibu harus menitipkan barang. Bapak Ibu harus menitipkan barang. Barangnya, jadi Bapak Ibu tidak boleh membawa apapun, termasuk jam tangan, handphone, itu semuanya ditinggalkan di ruangan. Alat tulis ditinggalkan di ruangan. Artinya Bapak Ibu mengisi daftar hadir pun memakai alat tulisnya panitia. Gitu. Sehingga di poin nomor 3, mohon Bapak Ibu jangan membawa barang berlebihan. Begitu. Cukup Bapak Ibu bawa identitas yang Bapak Ibu perlukan saja. Karena apa? Karena nanti semua tas Bapak Ibu harus dititipkan di ruang panitia, di ruang penitipan barang. Berikutnya setelah menitipkan barang, Bapak Ibu akan mendapatkan pengarahan panitia. Dan Bapak Ibu menurut rencana, mohon maaf. Bahkan Bapak Ibu menurut rencana, Bapak Ibu akan mendapatkan pemutaran video panduan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana halaman depan, bagaimana memasukkan username, bagaimana panduan Bapak Ibu melakukan ujian, itu akan ditampilkan dalam bentuk video. Rencananya seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu hadir 1 jam sebelum jadwal. Karena kalau Bapak Ibu terlambat, pasti Bapak Ibu akan ketinggalan pengarahan panitia atau pemutaran video panduan. Berikutnya Bapak Ibu mohon jalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Jadi Bapak Ibu harus selalu menjalankan itu demi kesehatan kita bersama. Kemudian poin 3-nya jangan membawa barang berlebihan. Yang keempatnya, pastikan ruangan dan komputer yang Bapak Ibu gunakan sesuai dengan yang tertera di kartu. Begitu. Sesuai dengan yang tertera di kartu. Jangan sampai Bapak Ibu tertukar. Kenapa? Karena ujian ini bersifat semi online, maka Bapak Ibu sudah ditempatkan soalnya dan tempatnya di server tertentu. Jadi tidak bisa karena yang kosong di ruangan 2, Ibu
ujian di ruangan 2 padahal harusnya di ruangan 1. Jadi tidak bisa seperti itu. Begitu. Dan yang terakhir, saran Bapak Ibu membawa tisu basah sekali pakai karena nanti mouse dan keyboardnya akan dipakai oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu sebelum ujian mouse keyboardnya bisa dilap dulu dengan tisu basahnya. Untuk apa? Untuk keamanan, untuk kesehatan kita semua. Nanti sesudah ujian dilap lagi. Begitu. Nah, untuk barang berlebihan, maaf untuk barang berlebihan itu termasuk Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan salinan Perdirjen, di situ sudah disebutkan dari mulai kalkulator dan segala macam itu tidak boleh dibawa. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sukses menghadapi ujian dengan CAT UNBK ini, tetap sehat dan diberikan kelancaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.